Final Chapter. Setelah Tan Yun mengingat cairan leluhur jiwa, tiba-tiba, kedalaman pikirannya seolah membuka pintu ingatan yang berdebu. Gerbang memori membanjiri pikirannya. Foto-foto ini adalah semua kenangan Tan Yun ketika dia berada di alam semesta. Dalam ingatannya, dia melihat orang tua dan orang-orang dari Protos kuno yang abadi, serta semua kenangan tumbuh bersama Ji Yuyan. Tentu saja, itu juga termasuk Chang Sun Xuanqi. Dalam fragmen memori besar, Tan Yun mencari adegan pengalamannya dengan Chang Sun Xuanqi. Gambar yang paling mengesankan Tan Yun dalam ingatannya muncul kembali di lubuk pikirannya. Tetapi dalam gambar, di kedalaman 100 lembah peri bunga yang seperti mimpi, seorang pria dan seorang wanita berdiri satu sama lain. Gadis itu mengenakan rok putih, memiliki sosok yang cantik, kulitnya seperti salju, dan pinggangnya penuh energi. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa makan kembang api. Gadis rok putih tidak lain adalah Chang Sun Xuanqi, dan pemuda itu adalah Tan Yun. Chang Sun Xuanqi memandang Tan Yun. Matanya dipenuhi dengan air mata yang salah. Apakah aku cantik? Kecantikan. Tan Yun mengangguk. Tentu saja. Chang Sun Xuanqi menyeka air matanya dan membuka bibirnya. Aku diakui sebagai kecantikan pertama, dan Yuyan hanya bisa menempati peringkat kedua. Tentu saja aku cantik. Kemudian, Chang Sun Xuanqi menangis. Lalu aku bertanya padamu, dalam hatimu, apakah aku orang jahat? Apakah aku baik padamu? Setelah beberapa saat terdiam, Tan Yun berkata, kamu orang jahat, tapi kamu sangat baik padaku. 7 gigi cangkang Chang Sun Xuan mematahkan bibirnya, untukmu, aku bisa berubah, aku tidak bisa lagi membunuh tanpa pandang bulu, aku ingin menjadi orang baik, jadi maukah kamu menerimaku? Setelah lama terdiam, Tan Yun berkata, Xuanqi, aku tahu kamu menyukaiku. Maaf, aku hanya memiliki Yuyan di hatiku. Tapi dia tidak menyukaimu, kata Chang Sun Xuanqi. Tan Yun, haruskah kita membuat janji? Chang Sun Xuanqi menyarankan. Perjanjian apa? Chang Sun Xuan tersenyum sambil menangis. Waktu, biarkan waktu membuktikan bahwa jika Yuyan menerimamu dalam 100.000 tahun, aku akan melepaskannya dan mendoakanmu kebahagiaan. Jika 100.000 tahun telah berlalu dan dia tidak menerimamu, kamu harus melepaskan dan mencoba untuk bersamaku. Tan Yun berpikir dan berkata, oke. Segera, gambar memori berubah, masih di kedalaman lembah Baihuaxian. Chang Sun Xuanqi dan Tan Yun datang seperti yang diharapkan. Chang Sun Xuanqi memandang Tan Yun dan menunjukkan cinta yang dalam di matanya. 100.000 tahun telah berlalu, dan mantan iblis perempuan telah menghilang. Bagimu, aku belajar toleransi dan pengertian. Aku belum pernah membunuh siapapun dalam 100.000 tahun. Saya tahu. Tan Yun memandang Chang Sun Xuanqi, dan matanya tergerak. Chang Sun Xuanqi memandang Tan Yun dan gelisah, apakah dia menerimamu? Tan Yun menggelengkan kepalanya. Tidak, dia menolak. Chang Sun Xuan menyesap bibirnya dan berkata, dalam 100.000 tahun, saya sebenarnya telah menemukan banyak hal. Beritahu saya bahwa hal-hal emosional tidak dapat dipaksakan. Saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda hari ini. Saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur. Kami sudah saling kenal selama 150.000 tahun dan 33 hari sejak aku ingin membunuhmu. Sampai sekarang, hatiku untukmu masih belum berubah. Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu menyukaiku di hatimu. Jika ada, saya bersedia membantu Anda dan menjadi tua bersama. Jika tidak, saya rela melepaskan dan berhenti mengganggu Anda. Saya telah menemukan bahwa mencintai seseorang berarti bersikap baik dan perhatian satu sama lain, bukan untuk memaksa satu sama lain. Tan Yun tidak segera berbicara. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat Tan Yun tidak menjawab, hati Chang Sun Xuan dipelintir seperti pisau. Matanya basah sesaat, tetapi dia memaksakan senyum, begitu. Saya berharap Anda menemukan kebahagiaan Anda sesegera mungkin. Setelah itu, ketika Chang Sun Xuanqi perlahan berbalik, setetes air mata berkilauan dan tembus pandang. Ketika dia menyelinap ke wajahnya, Tan Yun berkata, Xuanqi,
aku akui aku tidak tahu apakah perasaanku padamu adalah cinta, tapi aku yakin aku menyukaimu. Matahari tua Suan makan 7 langkah, tubuhnya yang halus bergetar, dan air mata mengalir. Tan Yun melangkah maju dan memeluk pinggangnya dari belakang Chang Sun Suanqi. Menangis. Chang Sun Suanqi tiba-tiba menangis, berbalik dan memeluk Tan Yun erat-erat, terisak, terisak. Orang-orang tahu bahwa orang tua sangat cantik dan telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana tidak, seperti yang lain. Suanqi, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Tan Yun berkata dengan tulus, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik dan membujuk ayahku untuk mengubah ayahku dan ayahmu menjadi persahabatan. Itu, 7 air mata Chang Sun Suan menunjukkan ekspresi khawatir, lalu, maukah kamu menikah denganku di masa depan? Tan Yun mengangguk berat, ya, aku akan. Chang Sun Suanqi menangis kegirangan, berdiri berjinjit dan mencium Tan Yun. Ketika dia ingin pergi, Tan Yun tiba-tiba memeluk pinggang vegetariannya dan berkata sambil tersenyum, manfaatkan aku, apakah kamu masih ingin lari? Kemudian, Tan Yun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium Chang Sun Suanqi. Keduanya berciuman seperti gadis emas di lembah Baihuaxian. Mengingat di sini, Tan Yun, yang mendapat memori dunia, mengubah suasana hatinya. Pada saat ini, dia menjadi sangat bersalah. Tan Yun meneteskan air mata di pipinya yang tampan dan bergumam, Suanqi, aku harus menemukanmu. 20 tahun kemudian, kuil Tianmen dan aula diskusi. Di aula yang begitu besar, ada 4 domain dewa dan pejabat sombong, semua dengan hormat menatap Tan Yun di depan mereka. Tan Yun melirik kerumunan dan berkata, aku punya satu hal untuk ditanyakan padamu. Mendengar kata, tolong, para dewa di kuil itu ketakutan. Tan Yun berkata dengan tulus, ada seorang wanita yang sangat mencintaiku, tapi aku kehilangan dia, jadi aku ingin memintamu untuk membantuku menemukannya di 4 alam dewa. Jangan lewatkan tempat manapun di 4 wilayah surgawi, bukan? Mendengar pidato itu, Tuan Dongzu memimpin dan berkata, yakinlah, Tuan, bawahan saya akan memobilisasi orang-orang dari seluruh wilayah Dewa Dongzu untuk membalikkan wilayah Dewa Dongzu. Suge, penguasa Nansu, tidak menyesal dan berkata dengan suara, bawahanku bertanggung jawab atas wilayah Dewa Nansu. Petik 2. Selanjutnya, para pejabat tinggi dari semua kekuatan merespons satu demi satu. Tan Yun melambai kepada semua orang untuk diam. Dengan lambaian tangan kanannya, ia melepaskan Peng Zuli dan memadatkan sebuah potret. Dalam gambar, gadis rok putih dengan penampilan ikan tenggelam dan angsa jatuh adalah Chang Sun Suanqi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, namanya Chang Sun Suanqi. Dia seharusnya naik ke dunia leluhur tertinggi sedini 9 juta tahun yang lalu. Kata-kata selanjutnya adalah apa yang aku katakan padanya. Tolong sebarkan ke seluruh 4 wilayah suci secara utuh. Para dewa berkata serempak, Tuan, tolong bicara. Tan Yun berkata dengan penuh kasih, Suanqi, jika kamu masih hidup, jika kamu belum menjadi seorang istri, silakan bertemu di kuil Tianmen di wilayah ilahi Sisu. Aku ingin memenuhi janjiku 100.000 tahun kepadamu di alam semesta terakhir. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan tidak pernah menyerah. Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu. Dalam 60 tahun terakhir, untuk alam leluhur tertinggi, dan untuk penguasa manusia surga, Tan Yun, berita pencarian Chang Sun Suanqi telah menyebar tidak hanya ke 4 domain dewa, tetapi juga ke keluarga iblis di wilayah Laut Iblis. Namun, kesedihan Tan Yun, 60 tahun telah berlalu, dan masih belum ada berita tentang Chang Sun Suanqi. Dalam sekejap mata, 100 tahun lagi berlalu. Sizu Senyu, Tianmen Sengong. Setelah Tan Yun dan istri serta tunangannya menyapa orang tua mereka, Feng Jingru menghela nafas, Yuner, kamu telah mencari Suanqi selama 160 tahun. Jika dia masih hidup, kamu seharusnya tahu bahwa kamu sedang mencarinya. Haruskah kamu menikahi Qian dan Zixi? Mendengar pidato itu, Tan Yun meminta maaf. Ibu, Suanqi menunggu jawaban selama 100.000 tahun. Oleh karena itu,
Anak itu memutuskan apakah dia masih hidup atau tidak. Anak itu harus menunggu 100.000 tahun. Ketika batas waktu 100.000 tahun berakhir, jika dia tidak muncul, anak itu akan menikah. Feng Jingru menghela nafas dan harus berjanji pada Tan Yun. Waktu berlalu cepat, 99.840 tahun telah berlalu. Angin dingin menggigit. Tan Yun berdiri sendirian di puncak gunung, memandangi langit yang kosong dan berteriak, sudah 100.000 tahun. Xuan Qi, aku sudah mencarimu selama 100.000 tahun. Di mana kamu? Dari mana saja kamu? Setelah menangis, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan air mata yang hilang. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan Chang Sun Xuan Qi selamanya. Dalam hati Tan Yun, tidak ada kabar tentang Chang Sun Xuan Qi. Hanya ada 3 alasan. Pertama, Xuan Qi sudah lama pergi. Kedua, dia sudah menjadi istri orang lain. Ketiga, dia telah melupakan dirinya sendiri dan tidak ingin ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Malam itu, Tan Yun duduk sendirian di puncak gunung. Malam ini, Putri Sen Subing diam-diam tidak mengganggunya. Keesokan harinya, matahari terbit di timur. Tan Yun mendapatkan kembali suasana hatinya, benar-benar menyerah Chang Sun Xuan Qi, menemukan Feng Jingru, berlutut dan berkata, anak saya mengirim salam ibunya. Anak saya memutuskan untuk menikah dengan Ruer, Yusu, Yuyan, Xian, Qing Cheng, Qian Qian, Sixi, Bing Xuan dan Yunxi. Feng Jingru tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Bagus, anak baik, ibuku sudah menunggumu terlalu lama. Dan Yuyan, meskipun dia adalah istrimu di alam semesta terakhir, kamu sudah mati ketika menikahinya. Kali ini, kamu harus benar-benar menikahinya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, iya, jika ibu tidak memiliki pendapat lain, anak akan menyetujui tanggal pernikahan dengan Sixi. Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan para wanita dan akhirnya memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan di kuil Tianmen 30 tahun kemudian. Alasannya adalah bahwa 30 tahun kemudian, akan membutuhkan lebih dari 10 tahun bagi Tan Yun untuk menyampaikan undangan ke 4 wilayah ilahi dan lautan iblis. Diperlukan setidaknya 10 tahun bagi mereka yang menerima undangan untuk bergegas ke kuil Tianmen. Karena itu, dijadwalkan 30 tahun kemudian. Beberapa jam kemudian, berita pernikahan Tan Yun dengan gadis-gadis tersebar di seluruh kuil Tianmen, dan para pejabat senior dan murid di kuil itu sangat bersemangat. Di paviliun yang indah dan unik, Putri Tan Yun Xueying dan Bai Si sedang berbicara. Bai Si adalah murid Chang Sun Xuan Qi di alam semesta yang lebih rendah. Dia naik ke dunia leluhur tinggi 10.000 tahun yang lalu dan selalu dekat dengan bayangan salju sebagai saudara perempuan. Saudari Xueying, Bai Si terisak, tuanku pasti sudah mati. Saudari Bai Si, jangan menangis. Xueying menghibur, mungkin tuanmu menyerahkan ayahku dan bertemu cintanya setelah terbang ke dunia leluhur yang tinggi, jadi dia tidak muncul. Tidak, Bai Si meneteskan air mata. Saudari Xueying, aku mengenal tuanku dengan sangat baik. Tuanku telah mencintai ayahmu sejak alam semesta terakhir. Dalam reinkarnasi abadi ayahmu, hampir setiap kehidupan tubuh ayahmu dikuburkan oleh tuanku. Dia mencintai dan membenci ayahmu. Perasaan itu tak terlupakan. Sebagai seorang tuanku, bahkan jika dia tidak memiliki hasil dengan ayahmu, dia akan memilih untuk mati sendiri dan tidak akan pernah menjadi istri orang lain. Ayahmu telah mencari tuanku selama 100.000 tahun. Jika tuanku masih hidup, dia akan datang kepada ayahmu. 4 musim bergantian. 18 tahun telah berlalu, dan masih ada 12 tahun lagi sebelum upacara pernikahan Tan Yun. Upacara pernikahan Tan Yun telah menyebar ke seluruh dunia leluhur tertinggi. Raja Iblis Agung dan Iblis Besar Zhen Haizu memimpin puluhan juta keluarga iblis elit untuk melakukan perjalanan dari wilayah Laut Iblis ke wilayah Surgawi Shizu, siap untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Saksi Yunxi. Pada saat yang hampir bersamaan, kekuatan besar Dongzu, Beizu dan Nanzu terbang ke Shizu secara berkelompok. Tidak diragukan lagi bahwa upacara pernikahan Tan Yun adalah yang paling megah sejak zaman kuno. Bahkan para dewa dari domain ilahi utama yang tidak menerima undangan juga pergi ke istana Tianmensen. Setahun kemudian,
Nanzu Senyu, tanah rahasia Bai Hua Sengu. Aku akhirnya keluar dari celah. Bai Yi tersenyum dan berjalan keluar dari waktu dan menara luar angkasa. Setelah melihat paviliun Changsun Xuanqi yang tertutup, dia tersenyum diam-diam. Hihi, aku bisa menyelinap keluar lagi saat tuannya tutup. Kemudian Bai Yi diam-diam berlari keluar dari lembah Bai Hua dan muncul di antara pegunungan yang indah. Mendengar monyet berambut putih, dia mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, sangat mungkin bagi dominasi manusia untuk menikahi 9 istri sekaligus. Itu masih tanpa adanya Changsun Xuanqi. Jika tidak, bukankah dia akan menikahi 10 orang sekaligus? Waktu. Changsun Xuanqi, bukankah itu tuanku? Tuan manusia dan 9 istri apa? Bai Yi bergumam dan berkata dengan pinggang kecil, monyet mati, apa yang kamu gumamkan? Monyet berambut putih melompat turun dari pohon. Dewi Yi, kamu tidak tahu bahwa Tan Yun, penguasa umat manusia, akan mengadakan upacara pernikahan. Tuan Tan. Bai Yi mengerutkan kening dan berkata, bukankah Tuan Tan yang mengukir patung batu itu? Apa hubungan pernikahannya dengan tuanku? Memikirkan hal ini, Bai Yi bertanya, Tuan Tan menikah dan menikahi tuanku. Oh, tidak. Apa hubungannya dengan cucu Xuanqi? Bai Yi mengubah mulutnya karena Changsun Xuanqi menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun namanya. Oleh karena itu, dalam ingatan monyet dewa berambut putih, Tuan Bai Yi adalah pemimpin lembah Bai Hua, dan saya tidak tahu namanya. Mendengar pidato itu, monyet berambut putih memberitahu Bai Yi tentang pencarian kerja keras Tan Yun untuk Changsun Xuan selama 700.000 tahun. Setelah mendengarkan, Bai Yi tahu apa yang terjadi antara Tuan dan Tan Yun. Dia tampak cemas dan berkata, katakan padaku, kapan upacara pernikahan Tuan Tan akan diadakan? Masih ada 11 tahun lagi. Wajah Bai Yi sangat berubah setelah monyet dewa berambut putih itu berkata, tidak, sudah terlambat. Saya khawatir sulit untuk sampai ke kuil Tianmen bahkan dengan kecepatan tuannya. Memikirkan hal ini, Bai Yi dengan cepat terbang ke lembah Bai Hua di mata monyet dewa yang bingung. Bai Yi bingung dan jatuh di luar paviliun Changsun Xuanqi yang tertutup, berteriak, Tuan, jangan tutup pintunya, cepat keluar. Yi, ada apa? Dengan suara tidak senang, pintu paviliun terbuka, dan Changsun Xuanqi, mengenakan rok putih, melangkah keluar dari paviliun. Tuan Tan telah mencarimu selama 100.000 tahun. Bai Yi terengah-engah, sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yi, 7 tubuh halus Changsun Xuan bergetar, dan matanya yang indah menunjukkan warna kegembiraan yang tak terkendali. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengatakannya lagi. Bai Yi buru-buru berkata, Tuan, kami Tuan manusia Tan Yun, telah mencari Anda selama 100.000 tahun. Tuan Tan memerintahkan seluruh dunia leluhur tertinggi untuk mencarimu 100.000 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan tetua Tan telah menyebar ke seluruh dunia leluhur tertinggi. Kata-kata aslinya adalah, Xuanqi, jika kamu masih hidup, jika kamu bukan seorang istri, silakan bertemu di kuil Tianmen di wilayah ilahi Sisu. Aku ingin memenuhi janjiku 100.000 tahun kepadamu di alam semesta terakhir. Aku akan menunggumu kembali. Juga, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan tidak pernah menyerah. Dan tuannya, tidak hanya manusia yang tahu, tetapi bahkan monyet percikan di luar lembah tahu. Tuan Tan mengambil cairan leluhur jiwa peringatan dan memulihkan ingatan yang hilang di alam semesta terakhir. Tuan, saya tidak tahu sampai sekarang. Tuan Tan sangat mencintaimu. Pencariannya untuk Anda menggerakkan para dewa. Selanjutnya, kata-kata Bai Yi, matahari tertua Xuanqi tidak bisa mendengarkan. Saat ini, tubuhnya yang halus bergetar, air matanya bergumam, dan dia menangis dengan gembira, dia akhirnya mengingatku. Dia akhirnya mengingatku. Tuan, jangan kaget, ayo pergi ke kuil Tianmen segera. Bai Yi berkata dengan cemas, Tuan Tan, setelah mencarimu selama 100.000 tahun, dia tidak punya berita tentangmu. Dia pasti mengira kamu tidak ada di dunia atau bahwa kamu kejam padanya, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Mencarimu dan siap menikahi tunangannya.
Saya pikir dalam 100.000 tahun terakhir, Tuan Tan enggan menikahi Suan Yuanrou. Mereka menunggumu. Mendengar pidato itu, matahari tertua Suan Qi tidak bisa menahan untuk menghapus air matanya dan berkata, kapan kita akan menikah? Bai Yi berkata dengan jujur, masih ada 11 tahun lagi. Upacara pernikahan ada di kuil Tianmen dari wilayah ilahi Sisu, yang jauh dari kita. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yi, nafas ke-9 leluhur Tao Alam menyembur keluar dari tubuh Chang Sun Suan Qi, membawa Bai Yi ke udara dan terbang keluar dari lembah 100 bunga. 11 tahun kemudian, dalam 3 jam, upacara pernikahan akan dibuka. Pada saat ini, Pulau Dewa Tianmen penuh dengan jamuan makan. Karena terlalu banyak orang datang untuk memberi selamat, Tan Yun untuk sementara memutuskan bahwa upacara pernikahan akan diadakan di Pulau Dewa Tianmen di luar Istana Dewa Tianmen. Saat ini, jumlah orang yang datang untuk memberi selamat mencapai triliunan. Tianmen Sendao, apakah itu aliran gunung dengan puncak yang tumpang tindih atau tebing, didekorasi dengan cahaya dan warna dan sangat gembira. Layar Ferris ditangguhkan di atas Tianmen Sendao. Gambar di layar adalah kotak yang digantung di atas Tianmen Sendao. Para dewa di Pulau Dewa Tianmen menemukan di layar bahwa orang tua Tan Yun, kakek, leluhur jahat Zhen Hai, ayah Ouyang Qianqian, dan tunangan Tan Yun serta orang tua lainnya duduk di baris pertama kursi di alun-alun. Segera 3 jam berlalu. Seberkas cahaya muncul dari alun-alun dan berubah menjadi Daokun berambut putih di atas Pulau Tianmensen. Daokun menatap para dewa Pulau Dewa Tianmen, dan suara lang-lang terdengar, upacara pernikahan hari ini dipimpin oleh wakil kepala istana. Wakil pemimpin istana mengumumkan bahwa upacara pernikahan akan dimulai sekarang. Mari kita sambut pengantin pria Tan Yun, pengantin wanita Ji Yuyan, Suan Yuanrou, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Sue Zian, Dongfang Yusu, Xiao Zixi, Saxi Yunxi dan Xin Bingxuan. Wah, wah, wah. Dengan kata-kata Tao Kun, para murid di sekitar Pulau Dewa Tianmen memegang pedang ilahi dan menunjuk ke langit. Kumpulan pedang terang dengan atribut berbeda naik seperti kembang api. Ketika aliran pedang naik ke langit, Tan Yun, yang mengenakan pakaian pengantin pria di alun-alun, berdiri berdampingan dengan 9 wanita, yang tertutup dan mengenakan pakaian pengantin merah cerah, dan berjalan menuju Feng Jingru, Zhen Hai, Damozu dan lainnya di kursi. Wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali. Wajah cantik 9 wanita di balik kerudung itu juga menunjukkan senyum bahagia dari lubuk hatinya yang terdalam. Di hati 9 wanita, mereka tidak ingat berapa lama mereka mengikuti Tan Yun. Pada saat ini, 9 pikiran wanita berlama-lama dengan adegan pertemuan, mengenal dan jatuh cinta dengan Tan Yun. Tanpa sadar, mereka tersenyum dan menangis. Tan Yun dan 9 wanita berjalan 100 langkah dan datang ke Feng Jingru dan yang lainnya. Suara Tao Kun Lang berdering lagi, jam keberuntungan telah tiba. Mendengar pidato itu, Tan Yun dan 9 wanita berdiri berhadapan. Segera, mereka berlutut perlahan. Dengan senyum di wajahnya, Daokun berkata seperti lonceng merah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, menyembah langit dan bumi. Ketika Tan Yun dan Suan Yuanrou 9 wanita hendak bersujud ke langit dan bumi, tiba-tiba, suara wanita yang cemas dan indah datang dari langit yang jauh, tunggu sebentar, kamu tidak bisa menyembah langit dan bumi sekarang. Begitu dia mengatakan ini, para dewa di Tianmen Sendao mengikuti prestise satu demi satu, tetapi melihat seorang gadis muda mengendarai Shenzhou menuju Tianmen Sendao. Melihat Bai Yi, para dewa di Pulau Dewa Tianmen segera meledakkan pot. Di mana gadis kecil yang berani menghancurkan upacara pernikahan tuan kita? Saya pikir Anda tidak sabar. Itu benar, ini sangat penuh kebencian. Petik 2. Ketika para dewa marah, Tan Yun, yang berlutut di tanah, juga tampak tidak senang. Ketika Tan Yun bangkit dengan wajah muram, Bai Yi telah mengemudikan Shenzhou dan terbang ke alun-alun. Tan Yun menatap Bai Yi dengan tatapan dingin dan mengerikan. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu akan mati dengan menyedihkan. Tuan Tan, tolong tenang. Bai Yi berlutut dari Shenzhou dalam ketakutan. Kenapa kamu mengganggu upacara pernikahan? Laporkan kembali ke Tuan Tan,
Tuanku. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yiyi, terdengar suara alam yang mengandung warna rindu yang dalam di ruang budidaya sensu. Tan Yun, Yiyi mengganggu upacara pernikahanmu karena aku. Mendengar pidato itu, Tan Yunjian mengerutkan kening dan suaranya tampak familiar, tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, adegan berikutnya tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi saya melihat seorang wanita kurus mengenakan gaun pengantin dan kerudung, dan berjalan keluar dari ruang latihan selangkah demi selangkah. Segera, Bai Yiyi bangkit, membantu wanita berpakaian pengantin, terbang dari sensu dan berjalan perlahan menuju Tan Yun. Tan Yun samar-samar melihat bahwa setiap langkah yang diambil pengantin wanita tak dikenal itu, setetes air mata jatuh ke tanah dan memercikkan air mata. Apakah kamu? Tan Yun mengerutkan kening, bingung dan bertanya. Sen Subing, Tang Mengyi dan yang lainnya di kursi juga tidak diketahui. Karena itu, saya tidak tahu siapa wanita ini. Mungkinkah kamu adalah Xuan Qi? Sen Subing tiba-tiba bangkit, dan matanya menunjukkan kegembiraan dan harapan yang tak terkendali. Mendengar pidato tersebut, Tan Yun langsung heboh dan khawatir. Matahari tertua Xuan Qi perlahan menoleh dan berkata dengan nada lama, Dewa Waktu dan Ruang, aman. Setelah itu, matahari tertua Xuan Qi perlahan membuka tutupnya. Air mata berdesir dan menatap Tan Yun dan tersedak, di alam semesta terakhir, aku menunggumu selama 100.000 tahun. Dalam kehidupan ini, aku menunggumu selama lebih dari 10 juta tahun. Tan Yun, aku bertanya padamu, maukah kamu menikah denganku? Melihat Changsun Xuan Qi, pada saat ini, Tan Yun tidak bisa menahan tangisnya seperti anak kecil. Tetesan air mata gembira menyelinap dari mata Tan Yun. Ya, saya lakukan, saya Tan Yun lakukan. Suara mendesing. Tan Yun Hua berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba muncul di depan Changsun Xuan Qi. Air mata mengaburkan pandangannya. Kupikir kau sudah pergi, tahu. Aku merindukanmu setiap hari selama 100.000 tahun. Tan Yun tiba-tiba memeluk Changsun Xuan Qi dan mencium bibirnya. Changsun Xuan Qi mengipasi bulu matanya yang panjang, menutup air matanya dan mencium Tan Yun untuk waktu yang lama. Melihat adegan sepasang kekasih menikah, sebagian besar orang yang hadir tidak tahu kapan mata mereka basah. Pada saat ini, Dao Kun menyeka air mata dari sudut matanya. Dia melihat jam dan berkata, Yuner, waktu yang baik untuk upacara pernikahan akan datang. Tan Yun masih mencium Changsun Xuan Qi, melepaskan kesadaran ilahinya, dan menyelimuti seluruh pulau Dewa Tianmen. Lang berkata, selama Xuan Qi kembali, itu akan menjadi hari yang baik di hati Yuyan dan Rower. Sesaat kemudian, suara Tao Kun terdengar di pulau Dewa Tianmen. Pengantin pria dan 10 pengantin menyembah langit dan bumi. Kedua, 8 tahun kemudian, di kuil Tianmen, Feng Jingru dan Tan Feng sedang menikmati kebahagiaan keluarga mereka dengan 3 cucu perempuan dan 6 cucu. Terima kasih. Cerita Against the Sky Supreme tamat.